Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Septia Wulandari dengan NIM 34202010 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Pendidikan Biologi, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tahap metamorfosis capung untuk memenuhi tugas ekologi hewan dengan dosen pengampu Dr. Yeti Hestiana MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metamorfosis capung. Bagaimana metamorfosis capung? Sebelum kita membahas metamorfosis capung, tentunya tidak lengkap bila kita tidak membicarakan tentang siklusnya. Capung merupakan serangga yang masuk ke dalam ordo Podonata, yaitu suatu ordo pada serangga yang berbeda sejak awal dalam penentuannya dari ordo serangga lainnya. Podonata digolongkan berdasarkan spesiesnya, termasuk capung. Para serangga dalam ordo ini telah ada dari zaman purba dulu, yaitu sejak sekitar 300 tahun yang lalu. Sebenarnya terdapat banyak jenis capung dengan berbagai macam ciri khas bentuk dan warnanya yang beragam. Namun, jika dilihat dari bentuk tubuhnya yang paling jelas dapat dibedakan yaitu capung jarum, karena dengan badannya yang kecil seperti jarum dan berbeda dari capung biasanya. Membahas tentang capung tentunya tidak lengkap bila kita tidak membicarakan tentang habitat dan metamorfosis dari capung itu sendiri. Habitat capung. Pada habitatnya, capung dapat ditemukan di area hutan, kebun, sungai, danau, sawah, atau bahkan pekarangan rumah, tentunya dengan lingkungan yang belum banyak tercemar. Selain itu, capung juga bisa ditemukan di daerah tepi pantai, sampai dengan ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut. Biasanya, capung dikenal sebagai penerbang yang kuat dan juga wilayah jelajah yang luas. Pada metamorfosis capung ini sendiri bermula dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian tumbuh menjadi nimfa atau capung muda, dan tahap terakhir adalah menjadi capung dewasa. Pada metamorfosis capung ini sendiri yaitu pada tahapan pertama yaitu telur. Tahap pertama ini dapat terjadi ketika capung jantan dan betina melakukan perkawinan. Selanjutnya, telur hasil perkawinan akan ditempatkan di air yang bersih. Sebenarnya tiap capung dapat berbeda ketika meletakkan telur. Ada yang di tumbuhan-tumbuhan di air, ada yang di air mengenang, atau bahkan ada yang di air sedikit deras. Hal ini karena capung termasuk yang sensitif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, jika airnya kotor, maka telur tidak akan menetas atau bertahan hidup. Telur-telur capung ini diselimuti oleh lendir yang licin apabila dipegang. Telur capung akan menetas menjadi larva selepas 2 hari sampai 1 minggu. Di negara yang beriklim sangat dingin, telur capung memerlukan waktu lebih lama lagi untuk menetas. Selepas menetas, larva capung hidup serta berkembang di dasar-dasar perairan. Larva capung ini bernafas dalam air menggunakan insang internal. Walaupun merupakan makhluk air, di dalam fase ini larva capung masih bisa hidup jika dipindahkan ke darat berjam-jam lamanya. Tahap kedua itu nimfa atau capung muda. Pada dari hidup capung, sebagian besar dihabiskan dalam bentuk nimfa, yaitu sekitar sampai 4 tahun lamanya. Nimfa capung ini dengan kemampuan berenangnya yang cepat dan gesit menjadikannya hewan predator air yang ganas. Nimfa capung yang memiliki ukuran yang cukup besar bila dibandingkan nimfa serangga lainnya. Bahkan, nimfa capung pun bisa memburu atau memangsa berudu serta anak ikan. Bila mangsa susah ditemukan, nimfa capung tak segan memakan sesamanya, sama seperti ketika menjadi larva. Nimfa capung masih saja sering berganti kulit sampai 12 kali. Ketika capung masih menjadi nimfa, seiring berjalannya waktu, nimfa tersebut akan semakin membesar dan warnanya semakin gelap. Tahap terakhir dari daur hidup capung adalah tumbuh menjadi capung yang dewasa. Selepas tumbuh sempurna pada cuaca tepat, nimfa akan keluar dari dalam air untuk mencari bebatuan atau tumbuhan guna menuntaskan metamorfosisnya dan menjadi capung dewasa. Nimfa akan mengelupaskan kulit lamanya lalu berubah menjadi capung muda. Kulit nimfa yang ditinggalkannya ini disebut eksuvia. Metamorfosis capung ini termasuk metamorfosis tak sempurna, sebab tidak melewati fase pupa atau kepompong. Selepas dewasa, capung pada umumnya dapat hidup selama 2 bulan. Bila beruntung, capung dewasa mampu hidup maksimal sampai 4 bulan.
Capung dewasa ini walaupun tidak seganas ketika menjadi nimfa, namun masih merupakan predator bagi serangga-serangga yang lebih kecil, seperti nyamuk misalnya. Namun, dalam fase ini, capung dewasa malah lebih sering menjadi mangsa daripada pemangsa. Musuh utama capung di alam liar berupa bunglon, kadal air, dan belalak sembah atau mantis. Selain sering menjadi mangsa, capung juga bisa menjadi pemangsa karena tidak jarang ia memakan lalat dan juga nyamuk. Nah, mungkin segitu saja penjelasan metamorfosis capung kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng untuk notifikasi berikutnya. See you next video. Bye.